Pernah nggak sih Anda pusing dengan semua saran kebugaran yang simpang siur di luar sana? Nah, pembahasan kali ini pas banget buat Anda. Kita akan bedah tuntas mitos-mitos seputar lemak dan otot, langsung dari sumber sains, bukan cuma sensasi. Oke, jadi apa sih kesalahan paling fatal nomor satu yang sering banget bikin orang gagal nurunin lemak? Jawabannya tuh bukan karena kurang usaha loh, tapi karena fokusnya salah tempat. Intinya, seperti kata pakar nutrisi Elan Aragon, ini semua soal hierarki. Kita harus bisa bedain mana yang beneran penting dan mana yang ya cuma detail-detail kecil aja. Bagian satu, labirin penghilangan lemak. Yuk, kita coba cari jalan keluar bareng-bareng dari semua kebingungan ini. Terus siapa sih Alan Aragon ini? Kenapa kita perlu dengerin dia? Well, dia ini bukan influencer fitness biasa ya. Dia itu seorang ilmuwan nutrisi. Pengalamannya udah puluhan tahun. Pernah jadi penasehat buat atlet-atlet elit, dan kontribusinya di dunia riset ilmiah itu banyak banget. Jadi wawasannya itu berdasarkan bukti, bukan sekedar tren. Lanjut ke bagian 2, prioritas protein. Kini deh, coba bayangin perjalanan kebugaran Anda itu kayak lagi bikin kue. Setiap kue yang enak itu kan butuh fondasi yang kokoh ya kan? Tanpa dasar yang benar, mau dihias secantik apapun, ya percuma. Nah, prinsip yang sama persis berlaku buat ngebentuk badan kita. Jadi, apa sih si kue ini? Jawabannya simple banget. Total asupan protein harian Anda. Bukan soal kapan makannya atau seberapa sering, tapi jumlah totalnya di akhir hari. Inilah kunci utamanya. Nah, bagian terbaiknya, cara ngitungnya praktis banget. Gini caranya, ambil target berat badan ideal Anda dalam kilogram, terus tinggal kalikan aja sama 1,6. Udah, dapat deh target gram protein harian Anda. Gampang kan? Biar lebih kebayang, kita pakai contoh. Misalkan target berat badan Anda itu 90 kg. Berarti target protein harian Anda minimalnya adalah 144 gram. Nah, angka inilah fondasi kue Anda yang harus dikejar setiap hari. Bagian 3, detail sekunder. Kalau fondasi kuenya udah kokoh, nah, baru deh kita pikirin hiasannya. Sayangnya, disinilah kebanyakan orang justru salah fokus dari awal. Lapisan gula atau hiasan emang bikin kue kelihatan lebih menarik, tapi itu kan bukan intinya. Sama halnya di sini, ini tuh detail-detail kecil yang baru jadi penting kalau fondasi utama Anda udah benar. Jadi, lapisan gula ini apa aja sih? Nah, ini dia hal-hal yang sering kita pusingin. Kapan waktu terbaik buat makan? Harus berapa kali makan sehari? Atau wajib nggak sih minum protein shake persis setelah latihan? Menurut Aragon, ini semua itu detail sekunder. Coba kita lihat perbandingannya di sini. Kue alias total protein, itulah yang jadi penentu kemenangan Anda. Sedangkan lapisan gula, kayak timing makan, itu pengaruhnya tipis banget, apalagi kalau fondasi protein harian Anda aja belum terpenuhi. Bagian 4, menavigasi stagnasi. Anda pernah ngerasa nggak lagi diet serius, tiba-tiba berat badan mandek, nggak gerak-gerak lagi? Nah, itu namanya stagnasi. Dan tenang, ini ada penjelasan ilmiahnya. Kunci buat ngertiin stagnasi itu adalah NEAT. Apaan tuh? Singkatnya, ini adalah kalori yang kita bakar dari semua aktivitas non-olahraga. Kayak jalan kaki, naik tangga, bahkan gerak-gerik kecil pas lagi duduk. Nah, pas kita diet, tubuh kita itu secara nggak sadar cenderung mengurangi NEAT ini. Coba dilihat grafik ini. Waktu berat badan kita mandek, penyebab utamanya itu ternyata bukan karena metabolisme kita rusak, tapi karena NEAT kita turun drastis, bisa sampai 200-300 kalori. Bandingin deh sama perlambatan metabolisme yang efeknya jauh lebih kecil. Tapi sebelum kita bahas solusinya, kita cari perspektif lain dulu biar semangat. Pernah kebayang nggak sih 4,5 kg lemak itu wujudnya kayak apa? Jawabannya 40. 40 apa ya kira-kira? 40 batang mentega. Bayangin deh, setiap kali Anda berhasil menghilangkan 4,5 kg lemak, itu sama aja kayak Anda ngebuang tumpukan mentega sebanyak ini dari badan Anda. Ini cara yang keren banget buat menghargai progres dan jaga motivasi. Jadi, solusinya gimana? Ambil jeda diet yang terencana. Setelah Anda berhasil turun sekitar 4,5-9 kg, coba deh untuk seminggu makan di level kalori maintenance. Ini gunanya untuk memulihkan NEAT dan juga energi mental Anda demi kesuksesan jangka panjang. Bagian 5, rencana aksi Anda. Oke, sekarang kita rangkum semuanya jadi satu rencana aksi yang simple tapi kuat. Ini dia rencana aksi 3 langkahnya. Pertama, penuhi target total protein harian Anda.
Itu kuenya, ingat kan? Kedua, pastikan ada defisit kalori yang wajar, nggak perlu ekstrim. Dan ketiga, lakukan latihan beban untuk menjaga massa otot, karena otot itu adalah mesin metabolisme tubuh kita. Seperti kata Eragon, nurunin berat badan itu bisa dilakukan siapa aja, tapi mempertahankannya itu tantangan sebenarnya. Jadi, anggap aja setiap stagnasi itu adalah latihan buat fase pemeliharaan. Kalau Anda bisa menguasai itu, disitulah kemenangan sesungguhnya. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda. Sekarang setelah Anda tahu hierarkinya, detail kecil apa yang akhirnya bisa Anda lepaskan dan nggak perlu dipusingkan lagi? Coba pikirin deh, biar energi Anda bisa fokus ke hal yang benar-benar penting.